Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dalam salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini, SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, sebagai salah satu konstituen Dewan Pers yang terbesar di dunia, hari ini kembali melaksanakan kegiatan dalam rangkaian acara HPN, Hari Pers Nasional 2026. Dan kali ini kita akan melaksanakan simposium nasional dengan tema Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Buat kita semua tepuk tangannya. Luar biasa ini. Baik yang ada di studio, ada ratusan peserta yang mengikuti, dan ada mengikuti melalui Zoom yang ada berbagai daerah pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh anggota SMSI yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten kota mengikuti acara simposium nasional hari malam ini. Dan kita hadirkan 3 narasumber yang cukup kompeten, dan mereka saat ini menjadi bagian dari tokoh-tokoh nasional yang akan terus mengawal PES sebagai pilar yang keempat demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kita perkenalkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah dosen di FTIK, kepolisian, dan sudah tidak asing lagi beliau namanya Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto. Tepuk tangannya buat beliau. Kemudian beliau juga masih aktif sebagai Dewan Pakar di SMSI Pusat. Dan narasumber kedua adalah Profesor Taufikur Rahman yang kita kenal sebagai Pakar Digital Indonesia. Beliau juga adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, yang sudah cukup ternama di Indonesia, dan beliau masih aktif sebagai Dewan Penasehat SMSI Pusat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah hebat lagi dalam sumber kali ini adalah Profesor Dr. Krisnadi, atau kita kenal sebagai mantan menteri dulu di kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Aparatur Negara, PAN RB, Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnadi. Profesor Dr. Krisnadi ini sudah cukup ternama di Indonesia, apalagi di wilayah tempat kelahiran saya, wilayah 3 Cirebon. Sama-sama, beliau dari wilayah 3 Cirebon, saya dari wilayah 3 Cirebon, dan beliau pernah maju sebagai calon anggota Dewan Pusat dari wilayah 3 Cirebon. Tepuk tangannya buat beliau. Di Zoom beliau juga pernah menjadi duta besar, dubes di negara Ukraina, yang dimana di sana demokrasinya sudah begitu bagus, dan nanti dari beliau lah kita akan dapat pencerahan tentang demokrasi yang benar-benar berdaulat kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita mulai saja mata semua malam hari ini dengan tema Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya persilakan Profesor Yudi Krisnadi untuk menyampaikan paparannya. Kamu tanggung beliau. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Umum SMSI, Mas Firdaus, yang selalu bersemangat. Yang saya hormati Profesor Taufikur Rahman, sahabat saya, dan Prof. Albertus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya seperti sedang mengikuti pertandingan tinju Muhammad Ali lawan Lennox Lewis. Jadi seru sekali nih moderatornya. Jadi langsung saja tema bahasan kita ya, mengenai pemilihan kepala daerah langsung dan versus tidak langsung. Pemilihan kepala daerah elit versus pemilihan daerah publik. Nah, ini mencuat. Kenapa mencuat? Karena kita ketahui bahwa 4 partai, Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat, dan Gerindra bertemu mengajukan satu gagasan koalisi permanen. Dan agenda koalisi permanen yang paling pertamanya adalah merubah sistem pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari awalnya pemilihan daerah secara langsung
menjadi pemilihan daerah, kepala daerah dilakukan oleh DPRD setempat. Nah, ini menuai katakanlah bukan protes ya, kontroversi ya. Kalau protes berarti sebagian besar tidak setuju. Kalau kontroversi itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Survei Litbang Kompas yang dilakukan kemarin menunjukkan angka 77% itu masih menginginkan pemilihan dilakukan secara langsung. Ya. Lalu kemudian kurang lebih 19% setuju, sisanya ada yang mengatakan sama saja dan sisanya lagi tidak menjawab. Jadi Litbang Kompas mensurvei ya, dari sampel yang dilakukannya, hasilnya mayoritas tidak setuju dengan gagasan keempat partai plus satu ini. Empat partai, Golkar, PKB, PAN, Gerindra, plus Demokrat, yang akan merubah sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi DPRD. Nah, saya ingin menyampaikan dulu kenapa ya banyak yang tidak setuju. Apakah yang tidak setuju ini melihat sistem pemilihan lewat DPRD ini dianggap tidak demokratis, ya? Atau yang setuju ini, atau yang tidak setuju dengan pemilihan lewat DPRD ini menganggap bahwa aturan atau undang-undang kita sudah menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung. Nah, di sini sebenarnya ya kalau kita bedah lebih dalam ya dari pendekatan ilmu sosiologi ya dan juga politik tentunya ini perdebatannya panjang ya. Kalau kita melihat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, indeks demokrasi Indonesia ya, terus kemudian indeks kompetisi dan produktivitas masyarakat, ini ada satu pemahaman yang tidak menyeluruh tentang arti demokrasi dan demokratis. Dengan demikian ada gap pemahaman antara kelompok masyarakat yang memahami makna dari demokrasi dan demokratis itu dengan masyarakat pada umumnya yang pendidikannya tidak begitu tinggi, bahkan tidak memahami filosofi dan makna dari demokrasi dan demokratis itu sendiri. Sehingga wajar saja apabila di tengah masyarakat yang tingkat pendidikannya belum mencapai tataran yang ideal dengan masyarakat berpendidikan tinggi atau masyarakat yang mendekati melek huruf, mendekati angka 100%, demokrasi itu dipahami ya sebagai suara terbanyak, sebagai satu pemilihan langsung. Jadi kalau kita melakukan survei-survei di negara seperti negara Indonesia, ya, yang tingkat pendidikan tingginya tidak lebih dari 15-20%, di mana mayoritasnya pendidikan menengah ke bawah, lalu tingkat indeks demokrasinya nilainya juga belum mencapai 70, ya. Kemudian pencapaian literasi masyarakatnya juga belum mendekati angka 100%, demokrasi dan demokratis ini menjadi perdebatan yang kontroversial. Jadi SMSI ini kan kelas menengah atas, masyarakat teknologi yang paham tentang makna daripada demokrasi dan demokratis ini. Nah, kemudian apa sebenarnya ya makna daripada demokratis dalam pemilihan kepala daerah langsung? Indonesia memaknainya itu karena ada penjabaran pasal ke-18 ayat 4 dari Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, dipilih secara demokratis itu ya diterjemahkan dalam Undang-Undang Pemilu adalah pemilihan langsung. Kan ada undang-undang yang mengatur pemilu tuh. Undang-Undang nomor 2 tahun berapa gitu yang diperbaharui dan sebagainya. Itu demokratis itu
diterjemahkan sebagai pemilihan langsung. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada penjelasan yang lebih letterleh, ya, yang lebih menegaskan demokratis itu seperti apa. Undang-undang yang menerjemahkan itu. Nah, ini disinilah miss-nya, ya, bahwa demokratis diartikan bahwa harus langsung. Ya. Karena ini merupakan satu-satunya rujukan tentang frase yang dipilih secara demokratis yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara yang memenuhi prinsip demokrasi. Ya. Namun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit merinci apakah pemilihannya harus langsung oleh rakyat atau bisa melalui perwakilan rakyat. Nah, ini apa satu sisi, ya, satu sisi pemaknaan dari demokrasi, demokratis dan pemilihan langsung yang bisa interpretasinya berbeda-beda. Pemaknaan saya, pemaknaan Profesor Albertus, pemaknaan Profesor Taufik, pemaknaan Mas Firdaus mungkin berbeda dengan pemaknaan masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya mungkin berbeda yang dimaknai oleh mereka yang mengenyam pendidikan tinggi atau kuliah dengan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Yang mengenyam pendidikan tinggi pun akan berbeda. Mereka yang belajar filsafat tentang politik, belajar ilmu politik, dengan mereka yang belajarnya di fakultas ilmu kedokteran atau ilmu ekonomi, pasti berbeda. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa pengertian tentang demokrasi ini sangat penting, karena kompleks ini, persoalan-persoalan demokrasi di bangsa Indonesia ini sangat kompleks. Persoalan-persoalan tentang penegakan hukum ini sangat kompleks. Persoalan-persoalan tentang pemilu yang bersih ini sangat kompleks. Persoalan tentang money politik ini sangat kompleks di Indonesia. Jadi mengurai itu dari mana? Ya. Secara ideal harusnya itu menarik dari akar filsafatis, ya, atau akar filosofis dari makna demokrasi itu sendiri. Antara Plato, Aristoteles, Socrates, ya, itu saja berbeda-beda itu menerjemahkan demokrasi. Yang satu mengatakan bahwa demokrasi itu adalah orang yang terbaik yang memimpin, yang satu lagi mengatakan bahwa demokrasi itu pilihan dari sekelompok orang yang bisa mengendalikan atau menjaga kepentingan orang banyak, yang lain lagi mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pilihan orang banyak. Jadi sudah berbeda. Lebih jauh lagi, Jean-Jacques Rousseau bisa mengatakan, oh, demokrasi itu harus selalu yang dipilih dengan voting, misalnya. Belum lagi pemaknaan dari John Locke, Alexis de Tocqueville, lalu kemudian yang terbaru ada Robert Adal, ya, konsep tentang makna dari demokrasi itu sendiri. Sehingga masyarakat bangsa Indonesia ini secara keseluruhan, ya, pada umumnya, selain masyarakat akademis, sebetulnya masih rancu ini memahami apa itu demokrasi, apa itu masyarakat yang demokratis, dan apakah harus selalu identik dengan pemilihan langsung atau tidak langsung. Lalu kemudian singkatnya bahwa sebenarnya, ya, demokrasi itu memiliki banyak makna, tergantung daripada kepentingan kita untuk menggunakannya. Dia bukan tujuan, tapi dia alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari demokrasi itu sendiri apa? Mencapai masyarakat makmur, sejahtera, yang berlandaskan hukum, yang disepakati oleh orang banyak sebagai satu petunjuk kebenaran di dalam melindungi kepentingan hak asasi manusia. Itu prinsip dasar daripada demokrasinya. Sehingga masyarakat yang demokratis itu maknanya adalah kekuasaan yang tertinggi berasal dari rakyat. Keputusan diambil melalui mekanisme hukum dan perwakilan, mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas, dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, serta tunduk pada rule of law yang disepakati oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu kemudian bagaimana relevansinya dengan Indonesia sebelum masuk ke dalam isu tentang dipilih DPR atau langsung. Maknanya dengan demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, ya, demokratis itu tidak harus selalu pemilihan langsung. Ya. Itu menurut pandangan para akademisi politik, tidak harus selalu pemilihan langsung. Tapi sebuah proses pemilihan yang partisipatif, adil, berdasarkan hukum, dan yang paling penting adalah menjamin hak-hak politik rakyat.
karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin bandingkan ya, negara mana sih di Indonesia, di dunia yang sama seperti Indonesia saat ini, rezim undang-undang pemilunya itu memilih gubernur, wali kota, bupati itu oleh eh, langsung, ya. Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Argentina, Filipina, Korea Selatan, Jepang saat ini, Italia, lalu eh, ya itu kira-kira. Tapi ada juga beberapa negara yang kepala daerahnya dipilih oleh parlemen negara bagian. Kalau di kita ini provinsi. Siapa itu? India, Jerman, Austria, Malaysia, Afrika Selatan, Spanyol, Belanda, Thailand, dan Tiongkok. Ada lagi yang lebih ekstrim, ya. Kepala daerahnya itu ditunjuk langsung oleh presiden sebagai kepala negara. Contohnya di India, di Jepang sebelum 1947, di Cina, ya, di Belanda, ya, ditunjuk langsung. Lalu kemudian ada orang mendebat, ya maklum saja kalau di Tiongkok itu kan negara komunis, oke. Thailand negara kerajaan, oke. Tapi India ini negara demokrasi terbesar di dunia. Di India ditunjuk. Belanda kurang demokratis apa? Salah satu negara yang indeks demokrasi dan indeks Human Development Index-nya tertinggi adalah Belanda. Dia ditunjuk, tidak masalah. Nah, jadi disinilah letak perbedaan pemahaman antara masyarakat negara maju dengan masyarakat negara yang sedang membangun tentang makna demokrasi dan masyarakat yang demokratis. Sehingga kita ini masih memperdebatkan apakah kalau dipilih langsung itu udah pasti demokratis, dan kalau dipilih tidak langsung itu tidak demokratis, dan kalau dipilih oleh presiden itu otoriter. Nah, jadi kita masih memperdebatkan itu. Sementara kita tidak pernah memperdebatkan substansinya. Kenapa sampai Presiden Prabowo mengatakan di HUT Golkar yang ke-60 tahun 2024 bulan Desember bahwa kita harus mulai melakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Karena politik uang yang begitu besar dan tanda kutip merusak moralitas dan etika di masyarakat. Jadi Presiden Prabowo ini ingin menghilangkan politik uangnya, ingin memperbaiki etikanya, ingin mengurangi biaya politik yang begitu mahal, supaya terpilih orang-orang yang baik, yang mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bukan kepada para pemberi modal untuk kampanyenya. Itu kan tujuannya. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kemudian dari pemilihan langsung dengan money politik, katakanlah, dengan dukungan uang para oligarki kepada calon-calon tertentu, itu akan menjamin hilangnya money politik ketika itu dialihkan kepada pemilihan tidak langsung di DPRD? Ya, apakah yakin, ya, anggota DPRD provinsi yang jumlahnya katakanlah 65 sampai 100 orang lebih itu adalah orang-orang yang bersih, yang tidak akan menerima uang sogokan untuk menentukan gubernur atau bupatinya? Begitupun juga di tingkat kabupaten dan kota, yang anggota DPRD-nya mulai dari 35-40 orang sampai yang paling banyak sampai 70 orang di satu kabupaten yang besar. Apakah mereka itu pasti orang-orang yang bersih, yang bisa memperbaiki ya satu proses demokrasi yang tidak menerima uang? Ini juga belum tentu. Sehingga dengan demikian, ini kan berangkat dari gagasan atau keinginan Presiden Prabowo. Golkar, saya rasa ya Golkar, PAN, lalu kemudian PKB, ini kan hanya menindaklanjuti sebagai bentuk loyalitas mereka di dalam pemerintahan. Ya, Demokrat dengan satu alasan yang subjektif, ya, saya tidak melihat ada alasan yang objektif dari Demokrat selain alasan subjektif untuk menerima dan mendukung itu. Jadi dengan demikian, siapa sebetulnya yang paling berkepentingan untuk dilakukannya pemilihan tidak langsung? Ya tentu Presiden, Partai Gerindra, ya, dengan satu tujuan untuk berlangsungnya kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan pada tingkat nasional yang efektif
melalui penyelenggaraan, kelembagaan, struktur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi seperti Partai Golkar, ya partai-partai lain, saya tidak melihat mereka punya kepentingan selain menunjukkan loyalitas. Nah, bagaimana pandangan pandangan para akademisi atau kita lah, atau sebut saja pandangan saya melihat ini? Kalau saya lebih percaya kepada presidennya, Prof. Taufik, Prof. Albertus, dan Mas Firdaus. Saya tidak kenal itu dengan ratusan anggota DPRD yang ada di Jawa Barat atau di DKI atau di mana, atau anggota-anggota DPRD yang akan memilih wali kota dan bupati di daerah. Tapi saya mengenal sosok Presiden Prabowo. Saya mengikuti pidato-pidatonya. Kita juga mengikuti langkah-langkah kebijakannya dengan segala kekurangannya dan ketidaksempurnaannya dan belum kompaknya ya dukungan dari internal pemerintahan itu sendiri terhadap program-programnya. Tetapi apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang menjadi retorikanya, kita yakini bahwa Prabowo ini punya niat baik. Jadi kalau misalnya kita melihat ya sistem politik pemilihan kepala daerah yang berlangsung dari berbagai macam negara ini dipraktekkan, kenapa pemilihan gubernur, ya, gubernur aja saya membatasi tidak sampai dulu kepada kabupaten dan kota, karena ini memang harus berjenjang supaya tidak membuat efek shock terapi yang terlalu kuat secara politik. Sehingga kita mulai dari gubernur saja. Ya. Gubernur pilih saja langsung oleh presiden. Kalau ditanya misalnya, apakah orang-orang yang memberikan hak privilege kepada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan di tingkat DPRD mengenal tuh puluhan bahkan seratusan anggota DPRD itu meyakini lebih mudah mana mengenal dan meyakini orang yang begitu banyak yang tidak dikenal dengan satu profil presiden yang kita yakini dan sudah kita pilih. Saya rasa Presiden Prabowo bisa dipertimbangkan ya untuk melakukan satu revisi terhadap satu sistem pemilu yang out of the box ya langsung saja, karena ini situasinya darurat. Korupsi ini sudah menjadi darurat nasional dan kerusakan-kerusakan yang terjadi ya dengan adanya bencana-bencana ini ujung-ujungnya kan korupsi. Kenapa sampai ada pembabatan hutan? Kenapa sampai ada eksploitasi tambang yang berlebihan? Kenapa sampai ada rumah di bantaran sungai? Kenapa ada sawah-sawah yang habis? Karena konsesi-konsesi itu diberikan oleh kepala daerah kepada oligarki-oligarki lokal yang menjadi sponsor-sponsor kemenangannya. Inilah biang daripada kerusakan seluruh infrastruktur masyarakat maupun infrastruktur alam dan lingkungan. Jadi kita, menurut saya menawarkan ya satu tesis baru bahwa nggak usahlah langsung, nggak usah juga tidak langsung ditunjuk saja oleh presiden. Toh sudah ada nomenklaturnya yang seperti itu di Malaysia, di Prancis, di Singapura, di Rusia. Apakah itu tidak demokratis? Demokratis. Siapa yang bilang Prancis tidak demokratis misalnya? Siapa yang bilang Swiss tidak demokratis? Siapa yang bilang Jerman tidak demokratis? Siapa bilang Belanda tidak demokratis? Nah, toh presidennya bisa menentukan juga pemilihan gubernurnya. Nah, mungkin itu saja sekedar urun rembuk dari saya. Kesimpulannya bahwa pemilihan kepala daerah oleh parlemen adalah praktek yang lazim dilakukan di banyak negara demokrasi dan umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem parlementer ya. Kalau pemilihannya tidak langsung, namun pemilihan langsung bukan satu-satunya bentuk yang demokratis. Undang-Undang Dasar kita pasal 18 ayat 4 hanya menggarisbawahi bahwa dipilih secara demokratis, yang tidak sama artinya dengan harus langsung oleh rakyat. Tapi apakah saya tidak percaya pada pilihan langsung rakyat? Percaya. Tapi pada saatnya, pada saat rakyat kita adalah rakyat yang setara, tingkat pendidikannya, tingkat peradabannya, tingkat pemahaman demokrasinya, dan koefisien Gini-nya yang tidak setinggi sekarang ini, 3,475, masih terlalu tinggi. Kalau koefisien Gini tingkat kesenjangannya
sudah mendekati angka 0,1, saya rasa itu sudah saatnya kita memberikan hak-hak privilege demokrasi yang sepenuhnya kepada masyarakat. Karena di tiap masa, setiap filsuf punya pemahaman demokrasinya sendiri, punya gagasan demokrasinya sendiri. Dan yang tidak berubah ada definisi masyarakat yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, etika, moralitas, kejujuran untuk maslahatan orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Tepuk tangannya buat Profesor Yudi Yulnadi. Walaupun singkat, beliau cukup luar biasa memberikan pencerahan kepada peserta simposium nasional bagaimana makna dari demokrasi dan demokratis. Itu yang harus kita bedakan. Tetapi amanat Undang-Undang 45 maupun Undang-Undang Pemilu itu yang perlu kita garis bawahi. Dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yudi tadi, bahwa demokrasi itu tidak harus lewat pemilihan langsung. Tetapi kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Pemilu, demokrasi dilakukan dengan pemilihan secara langsung. Dan ini yang kemudian menjadi pembahasan yang rencananya tahun 2025 kata Profesor Yudi akan ada wacana perubahan Undang-Undang Pemilu di mana gubernur dan wali kota maupun bupati akan dipilih kembali oleh perwakilan rakyat atau DPRD. Dan ini yang luar biasa Pak Yudi, bahwa masyarakat kita Indonesia sepertinya harus kembali mengkaji apakah siapan untuk pemilihan langsung. Yang terpenting makna demokrasi adalah demokrasi kalau kata dasar Yunani adalah rakyat, demos dan kratos, di mana kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dan apa sampaikan Profesor Yudi tadi, bahwa di bangsa-bangsa luar negeri seperti Jerman, Prancis, Singapura, kemudian gubernur bisa ditunjuk oleh presiden. Dan semangat kita, semangat di tahun 2026 ini ketika wacana bergulirnya pilkada tidak secara langsung dengan digulirkannya oleh beberapa partai, yaitu Golkar, PKB, kemudian PAN, Gerindra, dan satu lagi adalah Demokrat, itu adalah sebuah keinginan yang diawali oleh wacana Presiden Prabowo saat menghadiri acara ulang tahun Golkar yang ke-60, bahwa keprihatinan beliau terhadap demokrasi di Indonesia, di mana banyak biaya yang dikeluarkan, seperti wacana yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya bermodalkan elektabilitas, popularitas, tetapi yang paling penting adalah isi tas, saudara-saudara. Dan itu yang menjadi keperhatiannya Pak Presiden kita, sehingga isi tas negara banyak pengeluaran. Belum lagi si calonnya juga banyak menggunakan isi tas yang bermiliar-miliar. Tetapi apakah dengan pilkada tidak langsung juga akan berubah itu? Tergantung daripada pemahaman masyarakat maupun calon pemimpinnya.